Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, hari ini adalah hari Kamis ya teman-teman. Sudah hari Kamis ya. Saya membuat video ini. Kita cek IHSG naik 1,16 teman-teman ya. Kita cek watchlist kita. Di watchlist kita ada JVFA naik 2%, UNTR naik 2%, BMRI naik 2%, Adro naik 1%. Oke, yang turun ada BNI dan BNGA ya. Kita cek the mover. Ada AMMN yang turun, BNI Boga, SMGR, Excel. Selebihnya hijau semua ya teman-teman. Soalnya IHSG naik ya, otomatis banyak saham-saham yang hijau ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas market fear ya teman-teman, serta resesi di US. Untuk market fear sendiri adalah ketakutan di pasar modal ya. Market fear itu adalah takut dan market itu adalah pasar. Jadi pasar itu sedang ditakut-takuti oleh berita-berita negatif ya teman-teman. Jadi pasar itu ketika ada berita-berita negatif, otomatis para investor akan ketakutan ya teman-teman. Akan ketakutan dan banyak dari mereka akan menjual saham mereka ya. Bagaimana dengan kita menanggapi fear-fear tersebut ya? Tentu sebagai investor kita harus menemui peluang di setiap kejadian ya teman-teman. Ketika pasar fear, takut, seperti 2 hari yang lalu ya teman-teman. 2 hari yang lalu itu IHSG itu turun lumayan ya, dari 7.200-an sampai 7.000-an, turun 200 poin ya. Dan banyak dari saham-saham ini turun ya teman-teman. Sebagai investor seharusnya kita memanfaatkan fear tersebut untuk masuk dan membeli saham-saham yang bagus ya teman-teman. Bukannya malah kita cut loss ya. Makanya sangat penting untuk kita tahu kita itu membeli apa di pasar modal itu. Kita harus tahu fundamentalnya seperti apa. Jadi untuk fear-fear yang ada di market itu kita lihat, kita pelajari dulu. Jangan buru-buru FOMO ya teman-teman. Buru-buru FOMO, investor lain pada jual, kita juga ikutan jual. Investor pada beli, kita juga ikutan beli. Jadi kita
tidak punya pendirian sebagai investor. Jadi kalau kita tidak memiliki pendirian sebagai investor, kemungkinan besar kita juga akan sulit untuk mendapatkan untung ya teman-teman di pasar modal ya. Bagaimana tidak, kita baru membeli, contoh 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, turun dikit sudah dijual. Setidaknya kita sebagai investor itu harus memiliki mindset jangka panjang ya teman-teman. Minimal 3 tahun hold saham yang kita beli ya. Makanya penting sekali untuk kita itu mempelajari fundamental dari saham-saham yang akan kita invest ya teman-teman. Kalau saham itu turun, kita lihat dulu kinerjanya. Contoh seperti Bank Mandiri ini ya. Bank Mandiri ini kemarin juga turun ya teman-teman. Nah ini dari 6.800 ini turun ke 6.500. Akan tetapi langsung naik lagi 2 hari kemudian ke 6.775. Selama fundamental perusahaan itu bagus dan kinerja naik, otomatis harga akan mengikuti kinerjanya ya teman-teman. Jangan terlalu fokus pada informasi-informasi dari luar dan dampak dari luar. Kita lihat aja kinerjanya ya teman-teman. Kinerjanya itu bagus apa tidak. Selama kinerjanya itu bagus, kita bisa hold dan bahkan kita bisa membeli lagi ya. Membeli lagi di harga bawah ketika ada fear yang terjadi ya. Jadi kita akan memiliki average yang lebih rendah ya teman-teman. Selama perusahaannya bagus dan konsisten membagikan dividen, tentu layak ya untuk kita hold ya. Untuk resesi di US, menurut kalian akan terjadi resesi kah? Menurut saya tidak ya teman-teman ya. Di US itu PDB-nya juga naik ya. Di US itu beritanya tuh cuma pengangguran lebih tinggi ya. Pengangguran lebih tinggi. Akan tetapi PDB US itu naik. Jadi untuk menjadi resesi itu seperti apa? Resesi kan kejadiannya itu ada runtutannya ya teman-teman. Resesi itu selama 2 kuartal berturut-turut terjadinya kontraksi di pertumbuhan ekonomi, itu akan menjadikan resesi ya teman-teman. Akan tetapi di sini tidak ada kontraksi, justru malah naik. Berarti informasi yang diberikan itu masih belum valid ya teman. Makanya kita perlu menyaring lagi informasi yang kita terima itu dengan matang ya teman-teman. Soalnya informasi yang kita terima itu ibaratnya itu bahan-bahan yang masih mentah ya teman-teman. Bahan-bahan yang masih mentah kita terima, belum diolah.
Jadi kita sebagai investor harus mengolah informasi tersebut dan menjadikannya sebagai hidangan dan istilahnya itu buah dari informasi itu kita membuatnya itu seperti barang yang sudah jadi ya. Oh, jadi seperti ini. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan kondisi logis ya teman-teman. Bukan FOMO yang akhirnya kita membuat keputusan yang tidak logis ya teman-teman. Jadi intinya itu jangan takut akan fear. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan buru-buru cut loss. Intinya kalau kita sebagai investor itu kita harus lebih tenang ya teman-teman. Lebih tenang, kita lihat dulu situasinya. Kita baca situasinya, baru kita mengambil sebuah keputusan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang keliru mohon dimaklumi atau bisa koreksi saja di kolom komentar ya teman-teman. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.